Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini kita belajar bahasa Arab. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan nanti belajar kosakata dan percakapan. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Wahid, Itsnain, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang kita akan mempelajari dulu apa sih manfaat atau tujuan kita belajar bahasa Arab. Nah, yang pertama, jadi bahasa Arab itu memiliki keutamaan, dan itu keutamaan bahasa Arab itu adalah karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Jadi kita sebaiknya kita belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Jadi keutamaan bahasa Arab itu karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Nah, sedangkan Al-Quran itu berisi pedoman, petunjuk, serta peringatan dan pelajaran bagi kita umat manusia. Nah, ketika kita belajar bahasa Arab, itu harapannya nanti akan mudah ketika membaca Al-Quran, kita sudah tahu, oh, paham artinya ini. Nah, karena sekarang kita masih belajar, belum bisa menguasai bahasa Arab secara keseluruhan. Nah, itu kita untuk tahu isi Al-Quran atau petunjuk dari Allah atau pelajaran apa yang diberikan Allah di dalam Al-Quran. Itu kan kita membaca artinya atau terjemahannya. Nah, ketika nanti kita menguasai bahasa Arab, harapannya kita bisa menguasai Al-Quran. Maksudnya ketika kita membaca Al-Quran itu tahu artinya, tahu terjemahannya. Jadi ketika bisa meresapi, bisa menghayati. Kan kalau orang pernah lihat nggak kalau di Masjidil Haram atau ketika di Madinah atau di Makkah itu, ketika seorang imam membacakan ayat Al-Quran, beliaunya menangis. Ketika membaca ayat-ayat tertentu, beliau menangis. Nah, karena mereka ketika membaca ayat itu sudah paham artinya, misalnya artinya tentang neraka, tentang siksaan, tentang peringatan. Nah, kita yang masih belajar, karena ketika membaca Al-Quran itu belum langsung tahu artinya, kadang kita nggak nangis ya, karena belum tahu artinya. Nah, itu makanya kita untuk mengetahui apa sih isi Al-Quran, maka kita baca terjemahannya atau baca artinya. Nah, itu keutamaan kita atau mengharuskan diri kita untuk belajar bahasa Arab di situ, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Oke, yang kedua. Nah, dengan mempelajari bahasa Arab itu harapannya nanti akan lebih memudahkan kita dalam menghafal, memahami, terus kemudian mengajarkan dan mengamalkan isi Al-Quran. Terus yang kedua, belajar bahasa Arab itu sangat penting karena memudahkan kita memahami agama kita atau Islam. Semua rata-rata kayak doa itu juga berbahasa Arab. Bacaan sholat itu berbahasa Arab. Terus kemudian lafal yang ada dalam haji itu juga berbahasa Arab. Kemudian kita haji pun kita ke tanah suci itu kan Saudi Arabia. Nah, di situ kan bahasanya juga bahasa Arab. Terus kemudian petunjuk-petunjuk jalan, petunjuk-petunjuk apapun di sana kebanyakan bertuliskan Arab. Terus kemudian kita pergi kemanapun
kebanyakan orang akan, kalau kita temui orang Arab akan berbahasa Arab. Nah, di situ. Jadi kita perlunya kita belajar bahasa Arab karena yang menyangkut di agama kita itu kebanyakan menggunakan bahasa Arab. Oke. Ini perkataan Umar bin Khattab atau Atsar ya, perkataan sahabat namanya Atsar. Nah, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Terus kemudian yang keempat, tujuan kita belajar bahasa Arab adalah karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang mulia. Ini perkataan dari Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir itu seorang yang terkenal menafsirkan Al-Quran. Nah, ini perkataannya seperti ini. Karena Al-Quran adalah kitab yang paling mulia. Diturunkan dengan bahasa yang paling mulia. Diajarkan pada Rasul yang paling mulia. Disampaikan oleh malaikat yang paling mulia. Diturunkan di tempat yang paling mulia di muka bumi. Terus kemudian diturunkan pula di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Nah, dari berbagai sisi itu kita bisa menilai bagaimanakah mulianya kitab suci Al-Quran. Berarti Allah sangat memuliakan Al-Quran ya. Nah, sudah Al-Quran itu kitab yang paling mulia. Kan kitab yang untuk menyempurnakan, paling sempurna atau menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya yang Allah turunkan. Diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab paling mulia? Kalau semakin kita mempelajari bahasa Arab, kita akan paham kenapa kok bahasa Arab itu bahasa yang paling mulia. Bahasa Arab itu unik, sangat unik. Terus kemudian diajarkan pada Rasul yang paling mulia. Al-Quran kan diturunkan pada Nabi Muhammad ya. Nah, itu Rasul yang paling mulia. Terus kemudian disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, itu malaikat Jibril, penyampai wahyu. Terus kemudian diturunkan di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu di Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah. Makanya kan ada ayat Makkiyah dan ada ayat Madaniyah. Terus kemudian diturunkan di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Terus kemudian banyak hal ya, kemuliaan Al-Quran itu yang berisi ilmu pengetahuan juga terbukti. Semakin kesini, semakin ke zaman-zaman sini, semakin banyak bukti-bukti yang ada dalam Al-Quran itu yang sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Banyak sekali ya bukti-bukti atau mukjizat Al-Quran, ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran itu sesuai dengan ilmu pengetahuan. Terus kemudian yang kelima, bahasa Arab itu juga merupakan bahasa yang lembut, bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling jelas, bahasa yang luas kosakatanya. Maksudnya luas kosakatanya kok apa ya? Kalau bahasa Indonesia, misalnya bahasa Indonesia itu sempit. Bahasa Jawa aja lebih luas dibanding bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab itu jauh lebih luas kosakatanya. Satu kata bisa berbagai macam makna. Kalau penggunaannya itu bahasa Arab yaitu kosakatanya lebih luas. Contohnya gini aja biar nggak pusing. Kalau misalnya ini contoh yang bahasa Indonesia sama bahasa Jawa dulu ya. Kalau bahasa Indonesia memukul, kalau bahasa Jawa itu tergantung alatnya, terus tergantung situasi kondisinya. Kayak gitu. Misalnya kalau bahasa Indonesia kan ada gitik, gebuk, ngamplang, terus kemudian ada nyeblak. Itu semuanya kalau di bahasa Indonesia kan mungkin memukul. Tapi
di bahasa Jawa itu tergantung dia menggunakan alat apa, terus tergantung mana yang dipukul, sebelah mana yang dipukul atau apa yang dipukul. Nah, tapi bahasa Indonesia cuman memukul saja. Nah, kayak gitu. Nah, bahasa Arab itu jauh lebih luas kosakatanya. Tidak hanya alat yang digunakan atau tidak hanya mana yang digunakan, apa yang kena, tapi juga laki-laki perempuan pengaruh. Kalau misalnya yang dipukul laki-laki, misalnya yang digitik laki-laki, nah itu pakai apa, kalau perempuan pakai apa, itu jauh lebih luas. Itu belum laki-laki perempuan, belum sekarang, nanti, atau kemarin, atau barusan. Nah, itu akan beda lagi. Terus, satu orang yang dikenai, 2 orang yang dikenai, 3 orang yang dikenai, itu akan berbeda. Benar-benar luas sekali kosakata dalam bahasa Arab. Dan itu ketika kita menguasai asik. Bu Tasnim yang baru belajar, yang baru dalam tahap belajar, juga masih sedikit sekali. Itu pun ketika mempelajari bahasa Arab itu, apalagi di Al-Quran ya, mempelajari bahasa Al-Quran, itu mengikan. Jadi, cobalah senangi bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Terus kemudian, bahasa Arab itu juga bisa menenangkan hati. Nah, ketika kita baca Al-Quran kan bisa menenangkan hati ya. Karena Al-Quran termasuk asyifa, obat penenang atau penawar hati. Syifa itu kan obat, itu penawar ya, penyembuh. Terus bahasa Arab itu adalah paling banyak mengandung makna. Jadi maknanya itu bisa banyak. Terus kemudian bahasa Arab itu juga bisa menenteramkan jiwa. Nah, di situ. Karena semakin banyaknya nanti ilmu yang kita dapat ketika kita mempelajari bahasa Arab atau oke, lanjut. Untuk pertemuan ini kita akan membahas 8 kosakata atau mufradat. Mufradat itu kosakata. Yang pertama, itu gambar halaman. Halaman bahasa Arabnya adalah sa'ah atau sa'atun. Kalian bisa baca sa'atun. Kalian bisa juga baca sa'ah. Sa'atun, sa'ah. Itu sama-sama artinya halaman. Nah, kalau dibaca pakai tanwin, domah tanwin, berarti itu dibaca tun, tak marbutoh. Tapi kalau disukunkan, itu jadi ha, sa'ah. Sama dengan yang sebelahnya, yang sebelah kiri. Itu gambar perpustakaan. Anak-anak, murid-murid baru di perpustakaan. Nah, bahasa Arab perpustakaan adalah maktabah atau maktabatun. Maktabah atau maktabatun. Terus kemudian yang ketiga, gambar ketiga adalah kelas. Bahasa Arab kelas yaitu faslun atau fasl. Faslun atau fasl. Terus baris kedua, ya dari sebelah kanan. Itu gambar kantin. Gambar kantin. Bahasa Arab dari kantin adalah maqsof atau maqsofun. Maqsof atau maqsofun. Oke, kita lanjut. Yang tengah, baris kedua yang tengah adalah gambar masjid. Bahasa Arabnya juga masjid atau masjidun. Masjid atau masjidun. Terus kemudian gambar selanjutnya, baris kedua yang sebelah kiri atau yang gambar ketiga, itu adalah
gambar kantor guru atau ruang guru. Ghurfatul ustazun. Ghurfatul ustazun. Atau ghurfatul ustaz. Oke. Terus yang bawah, yang baris ketiga atau yang paling bawah, yang dari sebelah kanan. Itu gambar kamar mandi. Bahasa Arabnya adalah hammam atau hammamun. Hammam atau hammamun. Oke. Yang terakhir, itu ada gambar anak berkebun. Itu bahasa Arab dari kebun ya. Kebun itu pendek, hadiqah. Hadiqah atau hadiqatun. Hadiqatun. Hadiqah atau hadiqatun. Oke, kita lanjut. Untuk yang berikutnya adalah percakapan. Percakapan pertama atau bahasa Arabnya dari percakapan adalah al-hiwar. Nah, kita perhatikan ini adalah tokohnya laki-laki semua, Hasan dan Ali. Percakapan dua orang laki-laki ya, antara Hasan dan Ali. Oke, yang pertama. Hasan berkata, "Assalamualaikum." Ali menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Atau, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Terus kemudian Hasan berkata, "Ya Ali, ya Ali, ma dzalika, ma dzalika." Ya Ali itu hai Ali atau wahai Ali. Ya itu sapaan ya. Hai, wahai itu sapaan. Ali nama orang, jadi nyapa. Hai Ali. Madzalika, madzalika itu apa itu? Nah, zalika itu bahasa Arab artinya adalah itu. Ma itu apa? Zalika itu. Nah, zalika termasuk nama isim isaroh. Di sini zalika itu untuk laki-laki ya. Laki-laki. Jadi yang ditunjuk itu bendanya kan laki-laki. Ketika yang ditunjuk itu bendanya laki-laki, maka pakai zalika. Loh, mana bendanya, Bu? Nah, itu bendanya adalah fasli atau faslun. Maaf, bendanya adalah faslun atau fasl. Karena bendanya itu benda bergendernya itu laki-laki, maka kata tunjuknya pakai atau isim isarohnya pakai zalika. Jadi Ali jawab zalika faslun atau zalika fasl. Itu kelas. Nah, berikutnya yang zalika faslun atau zalika fasl ya. Jadi dibaca fasl kalau disukunkan, kalau diharokatkan atau ada tanda bacanya jadi faslun. Zalika faslun. Terus berikutnya yang Hasan. Hasan berkata, "Ainat talamiz." Ainat talamiz? Bertanya, Ainat talamiz? Atau Ainat talamizun? Nah, itu bertanya, Aina di mana? Talamiz atau talamizun itu murid-murid. Itu jamak ya, atau banyak murid-murid. Kalau hanya satu murid, berarti tilmiz atau tilmizun. Nah, itu kalau hanya satu. Muridnya laki-laki itu. Talamiz atau
Talamizun itu muridnya laki-laki. Kalau perempuan adalah talamizatun. Atau kalau jamak, kalau yang satu orang atau satu murid perempuan berarti tilmizatun. Nah, pakai tun ya, pakai tak marbutohnya. Oke. Ketika Hasan bertanya, di mana murid-murid laki-laki? Jadi di situ sudah mengandung makna muridnya laki-laki ya. Talamizun itu muridnya laki-laki. Nah, Ali menjawab, at-talamiz fil maktabati. At-talamiz fil maktabati. At-talamiz murid-murid di maktabati itu perpustakaan. Kenapa harus dibaca fil maktabati? Karena ada fi-nya. Fi itu huruf jer. Maka setelah huruf jer, kata setelah huruf jer itu harus kasroh, majrur. Jadi maktabati. At-talamizu atau at-talamiz fil maktabati. Atau kalau mau disukunkan, berarti at-talamiz fil maktabah. Kalau mau dibaca berharokat semua berarti at-talamizu fil maktabati. Ya. At-talamizu, bukan zun tapi dzu. Kenapa dibaca dzu at-talamizu? Karena depannya sudah pakai alif lam. Atta. Alif lam kan depannya. Ketika depannya ada tulisan alif lam, maka zu-nya, huruf terakhirnya tidak dibaca tanwin, tidak dibaca zun, tapi dzu. At-talamizu. At-talamizu fil maktabati, maaf. At-talamizu fil maktabati atau at-talamiz fil maktabah. Nah, terus kemudian Hasan menjawab syukron. Ali menjawab afan. Syukron itu terima kasih, afan itu sama-sama. Syukron, thank you. Afan itu you are welcome. Oke, lanjut. Yang tadi yang laki-laki, ini yang perempuan. Percakapan kedua atau hiwar perempuan. Yang kedua yaitu pelakunya adalah Hasanah sama Aliyah. Hasanah berkata, Assalamualaikum. Aliyah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasanah berkata, Ya Aliyah, ma tilka? Hai Aliyah, apa itu? Nah, beda kan? Sama-sama itu. Kalau tadi zalika, kalau ini tilka. Tadi itu bendanya, yang ditunjuk itu bendanya laki-laki. Kalau ini yang ditunjuk bendanya perempuan. Jadi pakai tilka. Nah, untuk tahu bendanya perempuan atau tidak, ini dialog setelahnya. Aliyah menjawab, tilka maktabah atau tilka maktabatun. Maktabah itu perempuan, benda perempuan, karena dia ada tak marbutohnya. Di belakang sendiri, huruf belakang sendiri itu ada tak marbutohnya. Tilka maktabah. Terus kemudian, tilka maktabah itu perpustakaan. Jadi, hai Aliyah, apa itu? Aliyah jawab, itu perpustakaan. Terus dialog bawahnya. Hasanah berkata, Ainal ustaz atau Ainal ustazu. Nah, di situ Hasanah bertanya, di mana guru? Di mana guru? Di mana Pak Guru? Itu sudah Pak ya, ustazu. Ya, perempuan ustazah atau ustazatu.
ustadzatu atau ustadzah. Kalau ustadz itu laki-laki, berarti itu menanyakan di mana guru, di mana Pak Guru, di mana Pak Guru, menanyakan. Bahasa Jawa neng ngendi Pak Guru neng ndi. Terus Aliyah menjawab yang bawah ya, bawahnya ya, yang ada gambar orang berdialog itu. Nah, Aliyah menjawab, Al-Ustadz fil fasli. Al-Ustadz fil fasli. Pak Guru di kelas. Fil fasli. Kenapa fil fasli? Karena, kenapa kasroh? Itu karena depannya ada huruf jer, yaitu fi. Fi itu huruf jer, maka fasli itu harus majrur. Majrur itu harus kasroh. Fil fasli. Kalau membacanya ya fil fasl. Kalau mau ditulis, kalau kalian nulis untuk tahu itu harokatnya, jadi fil fasli. Oke. Pak Guru di kelas. Oke. Lanjut bawahnya, hasanah. Hasanah, sukron. Sukron itu thank you atau terima kasih. Jawab Aliyah, jawabnya afwan. Sama-sama atau you are welcome atau terima kasih kembali, kayak gitu. Afwan. Ya, oke. Nah, setelah ini kita ada latihan. Latihannya kalian mengisi melengkapi titik-titik yang itu didasarkan pada percakapan pertama maupun kedua. Nanti kalian lihat cara melihat itu percakapan pertama kedua adalah tokohnya. Tokohnya Hasan dan Ali atau Hasanah apa Aliyah, laki-laki atau perempuan. Tugas mandiri. Nah, tugas ini kalian tulis jawabannya di buku tulis. Kan belum ada buku bahasa Arabnya ya. Kalau sudah ada buku bahasa Arabnya, kalian tulis di buku paket bahasa Arab. Karena belum ada buku paketnya, maka kalian tulis jawabannya di buku tulis. Nah, tugas ini tidak dinilai. Ini hanya untuk kalian berlatih menulis Arab. Biar tidak kaku. Dulu kelas 1-2 sudah pas hariannya kan sudah menulis Arab ya. Nah, ketika hariannya menulis Arab, nah biar tidak lupa dengan cara menulis huruf hijaiyahnya. Jangan lupa membaca menulis huruf hijaiyah dari kanan ke kiri. Kita dahulukan pojok sisi sebelah kanan. Nulisnya juga dari sebelah kanan, jangan dari belakang ke depan, dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan ya. Oke, itu. Terus itu tugasnya melengkapi percakapan. Latihan itu bahasa Arabnya at-tadribat. At-tadribat. Hasan sama Ali. Hasan berkata, Assalamualaikum. Berarti Ali jawabnya apa? Kalian tinggal lihat di percakapan 1 dan 2 yang sebelumnya. Terus Hasan berkata, Ya Ali, ma titik-titik. Nah, jawabannya Ali kan zalika fasl atau zalika faslun. Berarti di situ kata isyarah ya, isim isyarah atau kata tunjuk. Terus Hasan berkata, Ainat talamiz, di mana murid-murid laki-laki. Nah, Ali jawab titik-titik di maktabun, fil maktabatun. Atau, maaf bukan tun, fil maktabati, maaf, ibu keliru. Itu harus fil maktabati, atau kalau mau disukuna ya fil maktabah. Kalau ditulis harokatnya itu harus kasroh, harus kasroh. Hendaknya harus di bawah. Karena fi, ada kata fi. Fi itu jar.
Jadi kata setelah huruf jar itu harus majrur, harus kasroh. Jadi fil maktabati. Nah, titik-titiknya diisi apa itu? Siapa yang di perpustakaan? Oke. Terus yang Hasan jawabnya syukron, terima kasih. Ali jawabnya apa? Itu latihan yang kedua. Ini sama, tugas mandiri. Tulis jawabannya di buku tulis. Tugasnya tidak dinilai dan hanya untuk berlatih menulis Arab. Jawabannya disesuaikan dengan percakapan kedua. Di situ Hasanah ngomong apa ketika Aliyah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Hasanah berkata, iya, titik-titik itu menyapa. Berarti yang disapa manusia ya. Iya. Kalau di Al-Quran banyak. Ya ayyuhallazina amanu. Ya maksarul jinni. Ya ayyuhannas. Nah, itu sapaan. Artinya hai, wahai. Nah, ya titik-titik. Matilka. Apa itu? Ya titik-titik. Apa itu? Terus jawab Aliyah titik-titik maktabah atau titik-titik maktabatun. Berarti isim isyarah ya isinya ya, atau kata tunjuk. Terus Hasanah berkata ainal ustaz atau ainal ustaz zun, maaf bukan zun tapi ustazu. Ainal ustazu, tidak zun tapi zu, karena di depannya ada alif lamnya. Depannya pakai alif lam maka belakangnya tidak tanwin. Jadi ainal ustaz atau ainal ustazu. Aliyah jawabnya titik-titik fil fasli. Aina itu di mana? Di mana Pak Guru? Titik-titik di kelas. Fil fasli atau fil fasl. Fasli biar kalian lebih jelas. Untuk belajar maka diharokatkan saja. Jadi fil fasli. Kalau pengucapannya bisa fil fasl, tapi kalau tulisannya harus fil fasli. Terus kemudian Hasanah berkata apa ketika Aliyah menjawab afwan, menjawab sama-sama, menjawab you are welcome, menjawab thank you kembali. Thank you kembali. Bahasa Arabnya apa itu? Hasanah ngomong apa sehingga Aliyah menjawab afwan. Ya, itu ya bahasa Arab kali ini. Terima kasih untuk anak-anak memperhatikan penjelasannya maupun tulisan Arabnya. Maaf, ini keterbatasan teknologi ya, dan Bu Tasnim juga masih dalam belajar dan tulisan Arabnya kurang jelas. Oke, kita tutup pelajaran bahasa Arab. Ini kita cukupkan, kita tutup. Ya, barakallahu fikum. Semoga itu bermanfaat bagi kalian. Keberkahan itu untuk kalian semua, untuk kita semua yang belajar bahasa Arab. Mari kita tutup dengan berdoa. Wahid ifnan salasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bu Tasnim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.